Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trawaja Perpajakan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menghitung denda pajak baik PPh atau PPN sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Ya, kita tahu bahwa ini berubah cara menghitungnya, terutama tarifnya berbeda dengan aturan sebelumnya. Kalau dulu itu tarifnya tetap 2% per bulan dan itu berlaku untuk semua denda yang ada di Undang-Undang Perpajakan, denda keterlambatan, denda di SKPKB, denda imbalan bunga, semuanya tetap 2%. Nah, sekarang berubah-ubah ya, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan setiap bulan. Nanti setiap bulan Menteri Keuangan itu menetapkan tarifnya, ada yang mungkin nggak sampai 1%, ada yang berbeda-beda setiap bulan dan berbeda-beda untuk setiap jenis keputusan. Baik, selanjutnya sebelum nanti kita belajar di kasus, di contoh soal, nah kita ke sini dulu ya, kita sebagai wawasan pokok perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bahwa Menteri Keuangan nanti akan menetapkan setiap bulan berapa tarif yang berlaku. Ini pokok perubahan untuk pasal 19 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ini tentang ini bunga penagihan, angsuran penundaan bayar pajak. Nah, sanksinya, formulanya, keluar tarifnya itu dari ini caranya. Jadi suku bunga acuan ditambah 0% dibagi 12, nanti ketemunya sini. Jadi tapi sahabat nanti nggak perlu menghitung ini berapa, jadi cukup melihat tarifnya berapa gitu untuk pasal ini ya. Jadi intinya ini adalah formulanya bagaimana Menteri Keuangan mengeluarkan tarifnya bunga per bulan di sini itu berapa. Nanti sahabat penghitungannya hanya mengacu ini aja, berapa kurang bayarnya kali tarif kali jumlah bulan keterlambatan. Nah, setiap pasal untuk pengenaan sanksi ini berbeda-beda untuk setiap ini tadi pengenaannya. Untuk pasal 19 ini formulanya ini. Nah, berikutnya coba lihat. Untuk pasal 8, 9 dan 14 ini terkait dengan keterlambatan bayar, kemudian keterlambatan karena pembetulan SPT. Nah, ini acuannya formulanya seperti ini sampai keluar tarif ya. Jadi beda-beda formulanya sehingga tarifnya pun nanti setiap bulan itu berbeda-beda. Setiap bulan berbeda dan untuk pengenaan pasalnya berbeda-beda. Coba lihat ke sini. Nah, untuk pasal 8. Pasal 8 ini tertimbul untuk pengenaan sanksi atas pengungkapan tidak benaran. Ini biasanya pada saat proses pemeriksaan wajib pajak mengungkapkan ketidakbenarannya, dipersilahkan membayar kurang pajaknya. Nah, ini caranya menghitung tarifnya adalah seperti ini. Kemudian nanti tarifnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, itu gambarannya. Ini untuk yang pasal 13 terkait dengan pemeriksaan, formulanya seperti ini. Ya, beda-beda formulanya. Kemudian ini ilustrasinya. Ya, formulanya tadi seperti ini. Ya, beda-beda. Intinya berbeda-beda setiap pengenaannya. Jadi dibagi dua sepertinya. Ada self assessment, ada yang official assessment tadi. Artinya ketetapan tarifnya itu disesuaikan dengan sanksi yang dikenakan. Kalau assessment mungkin lebih kecil mungkin. Ini kan ini lebih kecil, sehingga kalau official assessment ketika ditetapkan melalui pemeriksaan ini lebih besar. Tapi ya tetap lebih kecil ya, karena ini di bawah 2%. Jadi masih lebih untung daripada dikenakan menggunakan tarif tetap flat seperti yang sebelumnya. Nah, ini gambarannya. Nah, ini nanti saya tulis di soal ya. Ini ilustrasi pengenaannya. Jadi nanti bisa diulang lagi. Ini misalnya nih ya,
Tuan A menyampaikan SPT tahunan OP tahun pajak 2020 pada tanggal 17 Juli 2021. Jumlah kurang bayarnya adalah sebesar 1 juta dilunasi Tuan A pada tanggal 16 Juli 2021. Nah, sanksi bunga keterlambatan pembayaran atas SPT tahunan pasal 9 ayat 2B KUP dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran. Jadi menghitungnya itu seperti biasa, memang menghitungnya ya dari sejak berakhirnya jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Nah, jatuh temponya kan kalau SPT tahunan orang pribadi kan Maret, nah berarti mulainya kan April, udah sama seperti yang aturan sebelumnya April ya, hitungnya sama April sampai dengan Juli karena dia bayarnya kan Juli 16 Juli. Nah, satu bagian bulan dihitung 1 bulan, berarti April sampai Juli berapa bulan tuh? 4 bulan. Nah, sekarang berapa tarifnya? Nah, ini lihat di keputusan Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan acuannya bulan April adalah 4,9, ya berarti sanksinya administratif tarifnya ini gini. Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan bulan April 2021 sebesar 4,9, maka sanksi administrasi yang dihitung mulai April 2021 dengan tarif 0,83 per bulan. Nah, ini formulanya, tapi nanti di keputusan Menteri Keuangan langsung muncul ini ya sahabat ya, kita nggak perlu ngitung kayak gini, nggak usah. Kita lihat ini. Nah, karena ini sudah diketahui segini, maka pengalinya ya ini. Nah, kira-kira itu. Berarti yang berbeda adalah tarifnya enggak 2% dan disesuaikan, yaitu kalau kan ini setiap bulan ini kan ada keputusan Menteri Keuangan kan. Ini 081, 083, 085, nah beda-beda. Nah, cara menghitung yaitu tadi, kalau telatnya tadi dihitungnya mulai April, kan tadi jatuh tempo Maret, mulai ngitungnya April ya, berarti yang dipakai adalah tarif April. Nah, ya kira-kira gitu. Nah, kalau nanti masa PPN masa atau PPh pasal 21 masa, nanti kita lihat di contoh ini. Kebetulan contohnya adalah SPT tahunan orang pribadi. Jatuh temponya akhir Maret, terlambatnya mulai menghitungnya April, berarti pakai tarif April. Kalau misalnya nanti badan usaha dia terlambat, misalnya dibayar Juli, jatuh temponya kan April, berarti nanti Mei, mulainya kan hitungnya Mei lah, berarti lihat Mei, berarti tarifnya ya pakai bulan Mei, bukan pakai April, karena badan itu terakhir ada 30 April, hitungnya mulai Mei ya, kira-kira seperti itu. Semoga sahabat tambah paham ya terkait dengan cara baru menghitung surat tagihan pajak atas sanksi administrasi berupa denda atau bunga ini. Nah, ini untuk yang pasal 14. Kita nanti tetap membahas, ada soal ya di belakang. Ini sebagai pengetahuan juga. Ini bedanya kalau dulu pengusaha yang tidak membuat faktur itu 2% kali DPP, nah sekarang turun lagi 1% ya. Ini dulunya 2%, besar sekali dari DPP, sekarang turun 1%. Denda itu turun 1%, jadi lebih menguntungkan sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Semoga sahabat bisa menyampaikan ini ke wajib pajak yang lain, bahwa kalau memang ada kekhilafan dulu, sekarang dendanya turun. Nah, ini untuk pasal 11 ini terkait dengan SKPLB ya, ini cara menghitungnya juga beda. Kalau dulu semuanya tetap 2%, sekarang beda ya, nanti beda-beda. Nanti kita lihat contohnya di keputusan Menteri Keuangan. Nah, ini terkait dengan penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Ini dulunya tidak diatur ini ya, nggak ada penerbitan STP untuk menagih kembali, itu dulu nggak diatur.
Kemudian ini lagi SKPLB, wajib pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan. Nah, ini ditetapkan lagi ada. Kalau dulu kan langsung 2%, sekarang enggak, jadi lebih adil. Nah, ini mengatur yang sebelumnya tidak diatur. Menambah ketentuan bahwa pemberian imbalan bunga tidak diberikan dalam hal WP pengungkapan atau permintaan penghentian penyidikan. Kalau ketika disidik imbalan bunga tidak diberikan. Ini aturan sebelumnya tidak diatur. Nah, yuk kita ke sini aja. Pada intinya video kali ini kan memberikan gambaran bagaimana cara menghitung tarif atas denda PPh atau PPN. Ini saya ulang lagi ya, ini tadi contoh soalnya. Maaf. Nah, ini PT ABC. Nah, ini kan berarti kan badan usaha dia. PT ABC pada tanggal 15 Desember 2020, nah berarti kan baru aja kemarin, menyampaikan pembetulan SPT PPN masa Februari 2019. Nah, kita lihat dulu masa Februari 2019, jatuh temponya kan berarti bukan Februari tapi kan bulan depannya, Maret kan, Maret 2019. Nah, jatuh temponya Maret. Dengan kurang bayar sesuai SPT tahunan pembetulan adalah 100 juta. Nah, WP ini bayar 100 juta yang disetor 14 Desember ya. 14 Desember setor 2020, 15 Desembernya dia lapor SPT. Berapa sanksi administrasi yang akan diterbit sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Nah, yuk, ini caranya. Nilai kurang bayarnya kan 100 juta. Oke ya, setuju. Jumlah terlambat bulan udah pasti setuju ini. Jumlah terlambat bulan adalah 21 bulan, April sampai Desember 2020 ya. Oh iya teman-teman, di Undang-Undang Cipta Kerja ini bedanya dengan undang-undang sebelumnya. Itu kan kalau pembetulan, kemudian keterlambatan, itu kan dendanya itu bisa lebih dari 24 bulan ya. Kalau ini enggak, ini Undang-Undang Cipta Kerja itu batasnya maksimal 24 bulan. Jadi meskipun kelewat beberapa bulan lebih dari 24 bulan, 25 bulan, 26 bulan, ini kebetulan contohnya baru 21 bulan, itu tetap maksimal 24 bulan ya, jadi lebih diuntungkan sebenarnya. Nah, oke, kembali lagi ke sini, terlambat 21 bulan, tarif yang akan dipakai adalah pakai tarif bulan apa? Nah, ini kita tahu bahwa Kementerian Keuangan kan pasti menerbitkan tarif per bulan. Nah, cara menghitungnya tarif bulan apa? Nah, berarti tentunya yang dipakai adalah April 2019 karena mulai menghitung adalah April 2019 ya, mulai menghitung kan April 2019, bukan pakai tarif Maret. Jatuh temponya kan Maret ya, jatuh temponya Maret tapi menghitungnya pakai tarif April bukan tarif Maret ya. Nah, cek tarif sesuai suku bunga acuan yang dipakai adalah bulan saat sanksi mulai dihitung, yaitu April. Nah, ini kebetulan ini sudah ada keputusan Menteri Keuangan ya, ini. Maaf. Nah, ini adalah keputusan untuk tarif bunga sebagai dasar perhitungan sanksi berupa bunga. Nah, dan imbalan bunga ini sudah keluar tarifnya. Ini tarif 2 November sampai dengan 30 November 2020. Ini tarifnya untuk pasal 19 sekian, pasal 8 dan sebagainya sekian. Pasal seperti yang saya kasih tahu tadi bahwa beda-beda. Nah, terus gini. Pada saat keputusan menteri ini berlaku, ini imbalan bunga untuk yang ini sanksi administrasi, semua imbalan bunga ini dihitung menggunakan tarif bunga sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini. Batuk. Artinya apa? Ini baca nih. Yang diterbitkan tanggal 2 November dan perhitungan imbalan bunganya dimulai sebelum berlakunya undang-undang. Jadi kalau yang diterbitkan sekarang atau setelah Undang Cipta berlaku, kemudian terhutangnya jatuh temponya sebelum Undang-Undang Cipta ini berlaku, Undang-Undang Cipta Kerja ini berlaku, maka hitungnya pakai keputusan yang November. Nah, coba lihat.
0,99%. Ya. Ini khusus untuk yang sebelum November 2020, maka ngitungnya pakai tarif yang November. Nanti yang setelah November baru pakai yang per bulan. Yuk kita kembali ke sini. Nah, pakai 0,99 ya. Ini kan 0,99. Kenapa pakai 0,99? Karena ini ada terkait dengan telat membayar, yaitu pasalnya ada di sini tadi, telat bayar PPN. Jangan keliru yang pakai yang ini atau pakai yang ini ya, atau pakai yang ini. Jadi lihat dulu ini pengenaan pasalnya pasal berapa, baru dilihat tarifnya ya. Oke. 0,99, maka dapat dihitung sanksinya adalah 100 juta kali 21 kali, nah ketemunya 20 juta. Yang intinya dari sini adalah kapan pakai tarif bulan apa. Sudah tahu pakai tarif bulan April. Kenapa April? Karena jatuh temponya adalah Maret, maka mulai menghitungnya April pakai dengan tarif April. Kalau jatuh temponya April berarti pakai bulan, kalau PPN kan bulan depannya kan, intinya jatuh temponya terakhir membayar April berarti Mei. Kalau masa misalnya bukan PPN, misalnya PPh pasal 21 terlambat jatuh temponya kan tanggal 10 bayarnya. Nah, berarti misalnya tanggal 10 Maret, berarti ya mulai menghitungnya kan tanggal 11 Maret. Berarti ya pakai tarif Maret, bukan tarif bulan depannya ya. Seperti itu. Jadi karena kalau masa kan pasal 21 kan tanggal 10, misalnya tanggal 10 Maret jatuh temponya, untuk masa Februari kan harus dibayar Maret tanggal 10. Nah, menghitungnya pakai tarif berapa nanti kalau terlambat? Ya pakai tarif Maret, karena mulainya menghitungnya bukan April tapi tanggal 11 Maret. Sudah 11 Maret kan sudah terlambat ya, kira-kira seperti itu. Ini Tuan A menyampaikan, ini seperti contoh yang di awal tadi ya, karena sudah saya sampaikan tadi bahwa karena SPT tahunan itu paling lambat adalah tanggal 31 Maret disampaikan dan dibayar, maka menghitungnya adalah mulai dengan April tadi ya, April sampai Juli tadi ya, 4 bulan ya, seperti tadi. Contohnya kebetulan contohnya cuma ada 2, nanti kita diskusi kalau misalnya ada di kolom komentar. Oh ya, sekali lagi teman-teman sebelum selesai ini kan silahkan subscribe sama kalau belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa share untuk kemajuan di channel ini ya. Saya sampaikan lagi bahwa intinya adalah tarifnya kapan mulainya, yaitu mulainya adalah kapan dihitung denda itu mulai dihitung. Kalau PPN kan tadi kebetulan PPN ini kalau dia masa Februari jatuh temponya adalah akhir Maret, maka mulai menghitungnya kan telatnya kan April, berarti ya 1 April mulai lihat tarifnya April berapa. Nah, kalau dia PPh pasal 21, nanti ada PPh pasal 4 ayat 2, misalnya PPh pasal 42 masa Februari 2019. Nah, jatuh temponya kan Maret tanggal berapa? 15 kalau pasal 4 ayat 2, dibayar sendiri kan 15. Nah, nanti pakai tarif Maret bukan April, karena kalau pasal 4 ayat 2 mulai telat kan tanggal 16 Maret. Berarti mulainya pakai tarif Maret bukan pakai tarif April ya, seperti itu. Semoga makin paham. Nah, kesimpulannya tiap bulan tarif sekarang berubah-ubah, tidak tetap 2%. Terus tarif yang dipakai sebagai dasar menghitung adalah saat sanksi mulai dihitung, yaitu setelah jatuh tempo. Kalau di bulan yang sama, ini maksudnya untuk masa tadi pasal 21, pasal 23, pasal 2 pasal 4 ayat 2 itu kan tanggal jatuh temponya kan ada yang tanggal 10, tanggal 15. Nah, berarti tarifnya ya di bulan itu. Kalau misalnya masa Februari maksimal dibayarkan masa bulan Maret tanggal 10, nah, kemudian ada tanggal 15. Pakai tarif mana? Ya tarifnya tarif Maret. Kalau yang di bulan depannya ini PPN atau PPh SPT tahunan itu bulan depannya, karena
paling lambat kan mereka di akhir bulan tanggal 31 April 30 April atau 31 Maret. Nah, mulai menghitungnya bulan depannya. Ya, kira-kira seperti itu ya sahabat pajak ya. Intinya bahwa pemerintah memberikan ruang untuk lebih mendorong kemajuan, mendorong wajib pajak untuk sadar dan peduli pajak, karena ini artinya undang-undang ini lebih adil karena sanksinya disesuaikan dengan suku bunga pasar, tidak flat 2% per bulan, karena seperti itu. Nah, ini memang perubahan ini memang belum banyak wajib pajak yang mengerti bagaimana cara menghitungnya. Ya, seperti ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen, dan silakan subscribe yang belum subscribe, dan silakan share kepada rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.